takutnya aku kan sebagai penulis yang pemula, yang baru, yang banyak salahnya. Tapi teman-teman kan sudah banyak membaca novel-novel Terelie misalnya. Iya, nah takutnya dibanding-bandingkan, takutnya mereka tidak bisa menakar bahwa aku itu seorang pemula begitu. Nah, jadi baru di novel ketiga aku baru berani untuk memberikan kasih tunjuk nih. Iya, baca dong. Karena aku berpikir bahwa aku harus terbuka terhadap kritik begitu. Sebelum riset itu, terus sebelum menulis pasti cari inspirasi buat bikin alur-alurnya mungkin kayak gitu. Nah, kalau nyari inspirasinya tuh gimana kamu biasa? Apakah ke mandi angin dulu gitu selama 3 hari? Jalan-jalan kemana dulu gitu? Atau perlu sesuatu yang ya makan snack-snack aja kayak gitu sampai dapat inspirasi? Sebenarnya aku bukan tipe orang yang mudah berpikir di keramaian. Jadi kalau bikin konsep itu harus sendirian aja, sendirian, dan harus kalau muncul ide itu harus segera dicatat. Soalnya mudah lupa. Ya pernah denger itu. Raditya Dika kalau bilang kayak gitu, kayak seingatku waktu itu kalau misalkan dia dapat ide langsung dia catat kayak gitu buat materi stand up-nya katanya. Iya, betul. Soalnya materi seperti itu mudah lupa kalau tidak langsung dicatat. Nah, kemudian kakak pernah sebelum tidur bikin fake skenario di kepala? Sering. Nah, mana tuh? Bikin anu aja, apa ngayal kayak gitu. Kayaknya besok aku mau gini deh. Gitu ya? Iya. Lo pernah? Kenapa sih? Udah tidur ngantuk bobo aja langsung. Iya. Nah, jadi kadang-kadang dari fake skenario itu bisa jadi inspirasi juga. Jadi makanya mungkin dari teman-teman yang pernah satu kos atau satu kamar dengan aku pasti heran, di samping bantal itu kan kita biasanya tidur deket dinding ya. Deket dinding. Di dinding itu biasanya aku tempel kertas HVS putih. Jadi kalau sambil sambil mencatat supaya tidak lupa esoknya gitu. Jadi omongannya tadi aku jadi tahu benar ini katanya kalau kebanyakan penulis itu introvert. Nah, bener gak? Bener gak? Kayaknya betul. Ya. Jarang ketemu orang. Terus kalau apalagi kalau lagi sibuk nulis katanya suka banget menyendiri. Iya, jadi betul. Aneh segala katanya. Menyendiri, kebanyakan introvert gitu ya? Iya, kayaknya itu kebanyakan. Iya. Waduh. Luar biasa banget. Luar biasa. Nah, terus selama menulis novel nih, pernah nggak sih ada pembaca yang mungkin dia notice kamu, lalu mungkin reaction gitu, ngasih reaction atas novel kamu gitu? Dari pembaca-pembaca. Iya. Jadi sebenarnya aku lumayan malu dan insecure untuk mengakui bahwa aku bisa menulis waktu itu, waktu novel pertama terbit. Sampai di novel ketiga aku baru berani bicara ke orang-orang kalau aku sudah berhasil menerbitkan buku. Tuh orang tua juga nggak tahu sebelum nulis? Orang tua tahu. Tahu. Cuman untuk dirahasiain sampai. Cuman untuk pamer ke teman-teman, aku lumayan takut karena rasa-rasanya aku belum siap untuk kritik. Belum berani. Takutnya aku kan sebagai penulis yang pemula, yang baru, yang banyak salahnya. Tapi teman-teman kan sudah banyak membaca novel-novel Terelie misalnya. Iya, nah takutnya dibanding-bandingkan, takutnya mereka tidak bisa menakar bahwa aku itu seorang pemula begitu. Nah, jadi baru di novel ketiga aku baru berani untuk memberikan kasih tunjuk nih. Iya, baca dong. Karena aku berpikir bahwa aku harus terbuka terhadap kritik begitu. Jadi baru dari situ dapat masukan-masukan. Kayak di asrama nomor 4 ini ada yang bilang ini buku berapa? Asrama kedua. Kedua. Iya. Nah, jadi di yang kedua ini bilang ini second lead-nya kurang diangkat. Oh iya, ternyata betul. Dan ternyata selama ini aku hanya takut kritikan buruk. Betul. Kritikan yang membangun. Betul. Jadi sampai sekarang aku setiap ada buku baru terbit itu selalu memberi ke teman-teman dulu, baca dong apa yang kurang gitu. Jadi dari situ aku belajar kalau sebenarnya
kritik itu selembut apapun, kalau hati kita tertutup akan menyakitkan. Betul. Tapi kalau hati kita terbuka, sekasar apapun kritik itu Bisa pasti diterima. iya diterima dan pasti membangun untuk kita jadi lebih baik. Nah, gitu. selama nulis ini ada nggak sih kayak temen paling akrab kayak gitu? Terus waktu kamu masih dalam bentuk skrip kayak gitu kan, belum masih mentah-mentah itu kamu suruh baca dulu dia kayak gitu. Sebelum terbit. Ya sebelum Oh, terbit, iya. sebelum ke editor ya. Ada nggak kayak gitu orang? Biasanya, tapi Mas, makasih loh. Iya. Aku baru kepikiran. Soalnya aku selalu memberi itu sesudah terbit. Dan masukan itu aku gunakan untuk berikutnya. Oh, kayak gitu ya Iya. bentuknya. Tapi makasih loh, aku jadi terbuka. Kan kayak gitu sering juga tuh biasanya. Iya. Ke teman dekat Teman dulu, terdekat kasih gitu dulu ya. katanya. Oh, ini ya aku suka ya kayak gitu misalkan. Oke, makasih ya. Oh iya, mantap. Berarti penulisan novel ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, nggak fiksi sepenuhnya. Iya, Paling bumbu-bumbunya aja Iya, gitu ya, buat ya bikin menarik lah buat si author ya bahasanya. Iya. Author. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.